find someone to negotiate. One more job. You start killing hostages. I've never negotiated. Let's go. Yo. Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Sehat? Nah, hari ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Fifth Element. Menceritakan tentang alam semesta yang terancam oleh kejahatan, di mana harapan bagi umat manusia agar tetap bisa selamat adalah mengamankan salah satu dari 5 unsur, yaitu elemen kelima, yang datang ke bumi setiap 5.000 tahun untuk melindungi manusia. Meskipun film ini diproduksi pada tahun 1997, film ini juga ternyata diperankan oleh beberapa nama terkenal, seperti Bruce Willis, Gary Oldman, dan juga Mila Jovovich. The world needs him. Cerita dimulai pada tahun 1914 yang berlokasi di wilayah Mesir. Di sana tampak seorang profesor yang bernama Pakoli dan juga muridnya yang bernama Billy. Mereka ini sedang menyelidiki reruntuhan kuno yang ada di sebuah kuil. Dalam prosesnya, Pakoli menemukan ramalan kuno dan berhasil menafsirkan tulisan yang ada di sekitar tembok. Ramalan tersebut menceritakan tentang kejahatan yang akan datang dari dalam lubang hitam setiap 5.000 tahun sekali. Di mana pada saat itu terjadi nanti, maka kematian nggak akan bisa dihindari. Nah, untuk menghentikan kiamat tersebut, dikatakan ada sebuah senjata yang terdiri dari 4 elemen dasar: air, api, tanah, dan juga udara, yang kemudian disempurnakan dengan elemen kelima. Tapi elemen kelima ini Profesor Pakoli nggak mengetahuinya dengan pasti. Namun Pakoli percaya kalau elemen yang kelima ini adalah kunci dari 4 elemen tadi. Nah, nggak lama setelah itu, seorang pendeta dari suatu ordo datang dan menghampiri mereka. Tujuannya ke sini adalah menawarkan minuman untuk merayakan keberhasilan mereka. Yang tanpa si Profesor Pakoli sadari, sebenarnya air itu sudah dicampur dengan racun. Namun untungnya Pakoli sadar cuy. Ya masa iya kalau mau bersulang merayakan sesuatu pakai air putih? Anggur dong. Ya minimal tes istri lah. Dan bener aja, dibuang itu air putih. Tapi nggak lama setelah itu, tiba-tiba sebuah kapal luar angkasa dengan ukuran besar mendarat di atas kuil. Si pendeta yang melihat hal itu menjadi takut. Sambil menahan napasnya, si pendeta juga mengatakan kalau mereka sudah ada di sini. Kemudian muncullah beberapa makhluk besar yang terlihat seperti robot, yang berjalan memasuki ruangan dan mendekati Profesor Pakoli dan juga yang lainnya. Si pendeta kemudian memohon sambil mengatakan kalau dia sebenarnya sedikit lagi bisa menghentikan si profesor dalam mengungkap rahasia yang ada di balik tembok. Nah, ras alien ini dikenal dengan nama Mondoshawan, yang kemudian terungkap kalau si pendeta sebenarnya selama ini sudah menjalin kontak dengan ras alien tersebut. Si pendeta sengaja ditugaskan dalam upaya untuk melindungi senjata elemen kelima dari siapapun yang mencoba mengambilnya. Makanya si profesor tadi mau diracun. Nah, si pemimpin alien mengatakan kalau mereka sengaja datang ke sini karena mereka harus mengambil batu dan juga elemen yang kelima. Karena perang akan segera datang. Dan benda-benda itu nggak akan aman jika tetap berada di sini. Si pemimpin alien mengeluarkan kunci yang kemudian dari sana pintu dinding tiba-tiba terbuka. Pakoli lalu dibuat pingsan, sementara si pendeta tetap memperhatikan bagaimana para alien mengambil 4 buah batu dan juga sarkofagus yang berisi elemen yang kelima. Billy yang mengira kalau Pakoli udah dibunuh kemudian mulai menodongkan senjata kepada para alien. Si pendeta sempat menghalangi Billy dengan mengatakan kalau para alien ini bukanlah musuh. Namun karena masih amatir, si Billy ini malah menembakkan senjatanya, yang mengakibatkan pintu kuil ketutup secara otomatis. Akibatnya si pemimpin alien terjebak di dalamnya. Untungnya pemimpin alien ini sempat memberikan misi terakhir bagi si pendeta, yaitu sebuah kunci. Kunci untuk memperingatkan orang-orang kalau ramalan akan datangnya kiamat akan segera tiba. Nah, pada saat kapal alien akan pergi, si pendeta lalu berkata kalau dia akan meneruskan kepada anak cucunya tentang apa yang dia ketahui saat ini, sampai mereka kembali lagi nanti. Singkat cerita, 300 tahun telah berlalu, yang sekarang berada di tahun 2263, tahun di mana ramalan besar akan segera terjadi. Sebuah entitas besar lalu muncul sebagai bola api raksasa yang kini tampak mendekati bumi. Kemudian sebuah pesawat ruang angkasa militer lalu dikirim untuk melakukan intercept di bawah pengawasan langsung presiden yang berada di bumi. Nah, ketika mereka bersiap untuk menghancurkan benda raksasa itu, tiba-tiba seorang pendeta yang bernama Vito mencoba mengajukan saran. Dia mengatakan kalau serangan itu nggak akan berarti apa-apa, yang bahkan malah akan berakibat fatal. By the way, pendeta ini adalah generasi yang sama yang diturunkan secara turun-menurun selama 300 tahun oleh si pendeta yang ada di bagian awal tadi.
terjadi. Nah, Pak Presiden tampaknya menolak saran yang diajukan oleh Pendeta Vito, di mana kemudian Presiden memerintahkan untuk melakukan serangan. Namun ternyata apa yang dikatakan Pendeta Vito menjadi kenyataan. Serangan itu malah membuat hancur pesawat luar angkasa, sekaligus membunuh semua kru di dalamnya. Scene kemudian berpindah di bumi, di mana tampak seseorang yang bernama Dallas. Dia ini adalah mantan tentara yang sekarang bekerja sebagai supir taksi dan tinggal di sebuah apartemen bersama dengan kucing kesayangannya. Pada suatu ketika, dia dihubungi oleh temannya yang bernama Finger untuk sekedar ngopi-ngopi. Setelah itu, Dallas kedatangan seorang tamu. Namun setelah pintunya dibuka, ternyata orang tersebut berniat merampok. Tapi dengan gampangnya, Dallas berhasil menaklukkan si perampok yang sama sekali nggak ada serem-seremnya. Kemudian Dallas mengambil taksi miliknya dan bersiap untuk bekerja. Sementara itu di kediaman Presiden, Pendeta Vito sedang menjelaskan secara detail tentang elemen yang kelima, yaitu sebuah senjata yang akan diberikan oleh para alien Mondoshawan, yang rencananya para alien tersebut akan tiba di bumi sebentar lagi. Namun sayang, sebelum alien Mondoshawan sampai di bumi, ternyata mereka diserang oleh sekelompok alien jahat yang bernama Mangalore, sehingga menyebabkan kapal Mondoshawan terjatuh, yang kemudian dari sana para alien Mangalores mengambil kotak yang berisi batu 4 elemen. Setelah itu alien Mangalores kemudian menghubungi sekutu mereka yang ada di bumi. Dia bernama Zork, seseorang yang memang memiliki niat jahat untuk menghancurkan bumi. Sementara itu pemerintah yang juga udah tahu tentang jatuhnya kapal milik alien Mondoshawan kemudian melakukan pencarian. Dan di sana mereka nggak menemukan korban selamat, kecuali satu bentuk kehidupan yaitu seonggok tangan, yang kemudian langsung dibawa ke laboratorium. Nah, para ilmuwan dengan cepat memutuskan untuk merekonstruksi ulang DNA tangan tersebut, di mana mereka membentuk kembali menjadi tubuh manusia yang utuh. Nah, setelah prosesnya selesai, kini tampak seorang wanita yang terbaring di dalam kaca. Wanita itu seketika terbangun dan panik setelah mendapati dirinya berada di tempat yang gak dia kenal. Wanita itu berbicara menggunakan bahasa kuno. Salah seorang jenderal kemudian mendekatinya dan berusaha meledeknya. Namun tiba-tiba si wanita menghancurkan kaca pelindung dan membuat pingsan sang jenderal sekaligus mengambil kartu akses miliknya. Singkat cerita, wanita itu berhasil keluar dari ruangan dan menerobos masuk ke dalam ventilasi udara. Dia kemudian sampai di atas gedung. Dari sana, dia melompat untuk menghindari kejaran polisi. Wanita itu terjatuh tepat di dalam mobil taksi milik si Dallas. Setelah mengetahui kalau ada seorang wanita yang masuk secara cuma-cuma, Dallas seketika menjadi tertarik dengannya. Gak berapa lama polisi datang dan meminta Dallas untuk membuka pintu mobil, supaya polisi bisa dengan mudah menangkap si wanita yang kini menjadi buronan polisi. Namun karena si wanita ini terus aja memohon kepada Dallas, dengan terpaksa dia memilih untuk kabur. Akhirnya terjadi kejar-kejaran antara Dallas dengan 3 mobil polisi. Singkat cerita, setelah main petak umpet cukup lama, Dallas pada akhirnya berhasil menghindari kejaran para polisi. Dallas selalu memeriksa kondisi si wanita. Sebelum pingsan, si wanita sempat menyebutkan nama seseorang, yaitu Vito Cornelius. Dengan berbekal nama tersebut, Dallas pada akhirnya berhasil sampai di rumah Pendeta Vito. Dari tanda yang ada di lengannya, Vito mengetahui kalau wanita ini adalah elemen kelima. Pendeta Vito lalu melakukan persiapan bersama dengan asistennya yang bernama David. Sementara si wanita dibiarkan terbaring bersama dengan Dallas. Nah, Dallas yang bingung mau diapain gitu nih cewek, dengan polosnya malah mencoba untuk mencium si wanita, yang kemudian menyebabkan si wanita ini terbangun dengan todongan pistol di kepala Dallas. Dallas mengatakan kalau dia nggak sengaja, alias hilaf cuy. Nah, dari sana akhirnya diketahui kalau wanita itu bernama Lilu. Shorter name? Lilu. Pendeta Vito lalu muncul dan menunjukkan kunci yang kemudian berterima kasih kepada Dallas karena telah membawa wanita itu dan kemudian mempersilahkan Dallas keluar. Dallas lalu kembali ke apartemennya. Dia lalu meminta maaf kepada temannya Finger karena udah membatalkan rencana mereka untuk ngopi-ngopi sebelumnya. Oke, kita balik lagi ke tempat Pendeta Vito, di mana Lilo sekarang sedang mempelajari sejarah manusia bumi dari 5.000 tahun sebelumnya, lewat komputer kepunyaan Vito. Lilo lalu berbicara tentang batu 4 elemen yang udah dicuri. Namun Lilo mengatakan supaya jangan khawatir, karena 4 batu itu sebenarnya nggak ada di dalam kapal. Para alien Mondoshawan udah tahu sejak awal, kalau batu yang mereka bawa kemungkinan akan dicuri. Makanya itu, batu-batu tersebut ternyata udah dikirimkan lebih dahulu kepada seseorang yang berlokasi di planet Floston. Nah, di tempat lain, Zork bertemu dengan alien Mangalores yang dipimpin oleh seekor makhluk yang bernama Agnot. Di sini mereka akan melakukan pertukaran. Zork rencananya akan menukar batu dengan senjata buatannya. Senjata yang amat sangat powerful tentunya. Nah, tapi ternyata ketika proses pertukaran itu dilakukan, Zork menemukan kalau kotak yang harusnya berisi 4 batu elemen ternyata udah kosong. Kemudian terjadi perdebatan antara Zork dan juga Agnot. Nah, Agnot bersikeras kalau mereka ini nggak tahu kalau kotak itu udah kosong.
Zork yang gak terima lalu melakukan sesuatu. Di dalam senjata-senjata yang diberikan kepada alien Mangalore ada sebuah tombol yang berwarna merah, yang kalau tombol itu dipencet, nah, setelah itu Zork lalu memutuskan beberapa anak buahnya untuk membawa Pendeta Vito ke hadapannya. Dan setelah bertemu, Zork kemudian menanyakan perihal keberadaan batu 4 elemen. Namun Vito nggak berniat sama sekali memberitahukannya kepada seseorang seperti Zork ini. Nah, karena nggak mendapatkan hasil apa-apa, Zork lalu memerintahkan anak buahnya untuk memata-matai presiden menggunakan kecoa. Nah, dari sana kemudian diketahui kalau alien manusiawan telah memberikan batu itu kepada seorang diva yang bernama Plava Laguna, yang berlokasi di planet Floston. Nah, presiden lalu meminta jenderal untuk mengirimkan agen terbaik mereka. Dan orang yang dipilih oleh sang jenderal adalah Delos. Nah, ketika bertemu dengan Delos, sang jenderal meminta Delos untuk ikut dalam sebuah misi ke planet Floston. Dan dari sana rencananya Delos akan menyamar dan mengambil batu 4 elemen secara diam-diam. Dan bukan cuma itu, Delos juga mengetahui kalau militer sengaja mencurangi sebuah kontes undian, supaya Delos bisa memenangkan 2 tiket menuju ke planet Floston. Tapi nggak berapa lama kemudian, Delos dikejutkan dengan kedatangan Lilo, tepat di luar pintu. Mau nggak mau, Delos terpaksa harus berbohong. Delos berhasil meyakinkan sang jenderal dan anak buahnya kalau Lilo adalah calon istrinya dan sangat membenci yang namanya tentara atau militer, yang kemudian sang jenderal bersama dengan anak buahnya diumpetin di dalam kulkas. Dan ternyata Lilo hanyalah umpan agar Pendeta Vito bisa masuk sambil menodongkan senjatanya. Vito berniat meminta tiket kupon undian yang dimenangkan oleh Delos. Tapi pada saat yang bersamaan, pihak kepolisian datang ke apartemen. Mereka diperintahkan oleh Zork untuk mencari seseorang yang bernama Delos. Kenapa Delos menjadi target? Karena dia kan yang menang tiket undian ke planet Floston, coy. Nah, mau nggak mau, Delos juga melakukan hal yang sama, yaitu menyembunyikan Lilo dan juga Pendeta Vito. Namun, alih-alih nangkap Delos, rupanya para polisi ini malah salah nangkap orang. I found him. Sir, can you put your hands in the yellow circles, please? Mr. Corbin Dallas? Love you! Wrong answer. Dengan cepat orang tersebut kemudian dibawa keluar. Tapi tahu-tahu muncul nih alien Mangalore yang langsung melumpuhkan para polisi dan membawa orang yang mereka kira itu adalah Delos. Nah, setelah selesai, Delos mengeluarkan Lilo dan juga Pendeta Vito. Nah, pada saat ada kesempatan, Pendeta Vito berhasil mencuri tiket dan membuat Delos pingsan. Karena tiketnya udah diambil, mau nggak mau, Delos ini terpaksa menerima misi yang sebelumnya ditawarkan oleh sang jenderal, yang kebetulan sekarang dia membeku kedinginan. Singkat cerita, Lilo bersama dengan Pendeta Vito dan juga David tiba di bandara dengan membawa paspor palsu atas nama Corbin Delos. Nah, pada saat melakukan check-in, tiba-tiba Delos muncul dan langsung menggantikan posisi David. Pendeta Vito yang mengetahui kalau rencananya gagal, kemudian memerintahkan David untuk membawa kunci dan kembali ke Mesir untuk mempersiapkan kuil. Sementara dia akan mengejar Delos dan juga Lilo. Nah, nggak lama setelah itu, alien Mangalore juga tiba di bandara, cuy. Sambil menggunakan korban salah tangkap sebelumnya, mereka menyamar sebagai Delos dan juga Lilo. Bingung dong si penjaga loket pastinya. Setelah diperiksa ketahuan deh kalau mereka adalah alien yang menyamar sebagai Delos dan juga Lilo. Dan bukan cuma itu, cuy, anak buah Zork yang nggak tahu apa-apa juga muncul dan menyamar sebagai Delos. Dan tentu aja dia nggak akan bisa masuk. I only have one Corbin Dallas on my list, and he's already checked in. Sementara itu, Pendeta Vito diam-diam berhasil menyelinap masuk ke dalam pesawat. Di tempat lain, Zork terlihat dihubungi oleh entitas yang bernama Mr. Shadow, sebuah entitas yang menjadi otak di balik malapetaka yang akan menimpa planet bumi. Dalam obrolannya, Shadow mengancam Zork untuk segera mendapatkan 4 elemen untuk memastikan kalau rencana mereka nggak akan terganggu oleh siapapun. Next, kemudian di planet Floston, pesawat yang ditumpangi Delos akhirnya tiba di sebuah hotel. Rupanya Lilo berhasil melacak seseorang yang bernama Plava Laguna. Nah, karena si Plava Laguna juga merasakan kehadiran Lilo, dia lalu memerintahkan anak buahnya. Lilo kemudian mendapati sebuah pesan yang mengatakan kalau Plava Laguna akan menemui Lilo setelah konser selesai. Jadi ada sebuah konser yang akan diadakan terlebih dahulu. Sementara itu, Delos diajak oleh seorang pembawa acara yang bernama Ruby untuk berkeliling hotel. Nah, ketika konser akan dimulai, Zork rupanya juga datang ke sini. Di dalam pertunjukan itu sendiri, Plava Laguna tampil sebagai penyanyi dengan wujud alien humanoid berkulit biru. Nah, pada saat semua orang sedang fokus dengan acara tersebut, alien Mangalore menerobos masuk ke dalam kamarnya Plava Laguna dan kemudian mencuri kotak yang berisi batu 4 elemen. Nah, Lilo yang kebetulan melihat langsung menghadang para alien Mangalore. Dengan keterampilan bela diri yang dia pelajari dari komputer Pendeta Vito, dengan mudah Lilo menjatuhkan para alien itu. Namun sayang, Zork tiba-tiba muncul tepat di hadapan Lilo.
Sementara itu, Manglords kini menyandera seluruh tamu sekaligus mengambil kendali hotel. Dalam insiden itu, tanpa sengaja Plava Laguna tertembak, yang terjatuh tepat di depan Dallas. Dalam keadaan sekarat, Plava memberitahu kepada Dallas supaya membantu Lilo dalam upaya menyelamatkan alam semesta. Plava juga mengungkapkan kalau 4 elemen batu sebenarnya disimpan di dalam dirinya. Sementara itu, Zork yang sudah mendapatkan batu yang dia cari kemudian menanamkan sebuah bom. Dan setelah itu, dia sekarang berniat untuk pergi. Ketika berada di dalam pesawat, Zork lagi-lagi harus menerima nasib kalau kotak yang dia bawa ternyata juga kosong. Rupanya batu 4 elemen ada di dalam tubuh si Plava Laguna. Makanya dia bilang tadi batunya ada di dalam dirinya. Batu tersebut kemudian diberikan kepada Ruby. Dallas meminta Ruby untuk menjaga dengan nyawanya sendiri. Sementara dia akan melawan Manglords yang masih menyandera orang-orang. Singkat cerita, Dallas berhasil menghabisi alien Manglords dan kini hanya menyisakan beberapa lagi di ruang kontrol, termasuk Pendeta Vito yang juga tertangkap. Dalam keadaan genting, Dallas berniat menjatuhkan pemimpin para alien tersebut, karena kalau ketuanya mati, otomatis anak buahnya juga bakalan menyerah. Nah, akhirnya para alien Manglords meminta untuk bernegosiasi sambil menyandera Pendeta Vito. Nggak pakai banyak cincong, Dallas langsung keluar dan kemudian... That's the leader. Send someone to negotiate. One more job. We start killing hostages. I've never negotiated. You mind if I... Where did he learn to negotiate like that? Anybody else want to negotiate? Kemudian setelah itu semua orang akan dievakuasi dengan ditemukannya bom yang akan sedikit lagi meledak. Dallas lalu juga menemukan Lilo yang sedang pingsan. Dari sana Dallas dan Ruby membawa Lilo bersamaan dengan Zork yang rupanya balik lagi ke aula hotel dan meninggalkan kapalnya kosong tanpa penjagaan. Dallas yang melihat ada kapal nganggur langsung menaikinya. Sementara Zork yang sudah berada di hotel menonaktifkan bom yang sebelumnya dia pasang. Dan berhasil cuy. Tapi sialnya, salah seorang Manglords yang masih hidup diam-diam mengaktifkan bom milik mereka sendiri sebagai penghormatan terhadap perjuangan mereka. Dan dengan itu Zork harus mati dalam ledakan tersebut. Sementara itu Presiden yang mengetahui kalau Dallas berhasil dalam misinya langsung senang dan merayakannya. Namun tiba-tiba bola api yang sejak awal mereka awasi mendadak bergerak dengan kecepatan tinggi menuju bumi. Presiden lalu menghubungi Dallas. Dia mengatakan kalau mereka hanya punya waktu kurang dari 1 jam untuk menyelamatkan bumi. Sementara itu di dalam kapal, Lilo mempelajari tentang sejarah perang yang dialami oleh umat manusia. Ketika melihatnya, Lilo menjadi sedih dan kecewa dengan apa yang dilakukan oleh ras yang akan dia selamatkan ini. Singkat cerita, Dallas dan kawan-kawan sampai di kuil dan bertemu dengan David. Dallas kemudian dengan cepat membaringkan Lilo di atas altar. Dengan waktu yang tersisa, mereka mencoba mencari cara bagaimana mengaktifkan senjata. 4 buah batu itu lalu ditempatkan dan disesuaikan dengan simbolnya masing-masing. Tapi tetap aja mereka nggak tahu nih cara untuk mengaktifkannya. Ketika bertanya kepada Lilo yang udah hampir kehilangan kesadarannya, dia hanya menjawab dengan beberapa kata yang membingungkan. Dengan hanya menyisakan waktu kurang dari 5 menit, semua orang kini tampak pasrah. David yang berdiri di depan batu menghela napasnya dan tanpa sengaja menggerakkan batu tersebut. Nah, dari sana mereka menyadari kalau mereka hanya perlu mewakili elemen-elemen dari masing-masing batu. Dallas lalu meniup kembali batu yang mewakili elemen angin. David menggunakan pasir dengan batu yang mewakili tanah. Vito menggunakan air keringatnya untuk membuka batu yang mewakili elemen air. Dan kemudian dengan menggunakan korek api miliknya, Dallas mengaktifkan batu yang terakhir yang mewakili elemen api. Nah, dari sana Lilo kemudian dibangunkan kembali untuk menyelesaikan proses dari penggunaan semua elemen yang ada. Namun rupanya Lilo menolaknya. Dia menganggap sepertinya nggak ada gunanya nih menyelamatkan dunia ini. Dallas lalu mengatakan, di balik semuanya itu masih ada sesuatu yang layak untuk diselamatkan, seperti halnya cinta dan kasih sayang. Dan di saat-saat terakhir, Dallas mengatakan cintanya kepada Lilo, dan kemudian... 10. Next, setelah kejadian itu, Dallas dan yang lainnya kemudian disambut bagaikan pahlawan. Presiden yang mencoba menemui Dallas dan Lilo dihalangi oleh ilmuwan yang sedang memantau keadaan kondisi kedua pasangan itu. Sang ilmuwan beralasan kalau mereka berdua membutuhkan waktu sedikit lagi untuk menyelesaikan pergulatan mereka.
Kekuatan cinta emang nggak bisa dilawan coy. Untuk filmnya sendiri sangat menghibur. Plot ceritanya juga lurus-lurus aja. Karakter aliennya juga oke, apalagi ditambah ada beberapa adegan kocak di dalamnya. Wajar aja sih karena film ini juga mendapatkan rating hampir menyentuh angka 8. Meskipun jadul, tapi suasana yang coba diangkat bener-bener keren menurut gua. So kalau gitu gua pamit undur diri. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai habis. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao. I'm never gonna look back, 'cause damn I was built to last. You move slow and I move fast, and that's fast.